Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwa azinallahu wa iyyakum, para ummahat dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki merupakan satu hal yang memang harus kita lakukan. Di antara yang perlu diperbaiki, dikarenakan ada perbaikan, berarti ada sebuah kesalahan atau memperbaiki apa yang sudah baik. Lebih memperbaiki apa yang sudah baik. Namun pada prinsipnya bahwasanya siapapun kita, sesoleh apapun kita perlu evaluasi diri sehingga kita bisa memperbaiki. Tanpa mengevaluasi, tanpa muhasabah, kita tidak akan mungkin untuk memperbaiki, karena kita harus tahu dulu apa kesalahan kita, barulah kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau kita sendiri tidak tahu apa kesalahan kita atau tidak sadar akan kesalahan yang kita lakukan, maka bagaimana mungkin kita memperbaiki diri kita? Apalagi kita sebagai anak Adam yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah dan setiap orang-orang bersalah yang paling baik adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu ta'ala. Namun ikhwah azallahu iyyakum, di pertemuan kali ini kita akan bahas mungkin ada kesalahan-kesalahan ini, kekeliruan ini yang ada pada diri kita. Ya, terutama di sini yaitu ada pada diri seorang wanita yang berstatus sebagai seorang istri. Kalaupun dia belum berstatus sebagai seorang istri, maka jadikanlah ini sebagai pelajaran bekal dia ketika dia nanti menjadi seorang istri. Ikhwah azinallahu iyyakum, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Farih Mazin bin Abdul Karim, ya, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa kesalahan para istri yang memang harus diperbaiki dan terus diperbaiki. Yang pertama kata beliau yaitu taqwallah wa bu'dul ma'asi. Hendaklah dia senantiasa bertakwa kepada Allah dan jauhkan maksiat. Ikhwah, maksiat ini merupakan kesialan yang dapat menimpa rumah tangga. Syu'umnya itu buruk, ya. Maksiat itu syu'umnya buruk. Artinya maksiat inilah yang sering membuat rumah tangga kita menjadi kacau. Kalau maksiat membuat rumah tangga kita menjadi kacau, berarti takwa kita itulah yang membuat rumah tangga itu menjadi tenang. Tapi perlu ibu-ibu ketahui bahwasanya bukan berarti orang yang bertakwa itu berarti tidak akan ada masalah. Justru sebaliknya, semakin kuat ketakwaan Allah, ketakwaan seseorang, semakin kuat ketakwaannya, semakin tinggi ketakwaannya, maka cobaannya semakin kuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya." Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Dan di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesabaran beliau itu merupakan standar
standar kesabaran untuk setiap manusia. Oleh karena itu Allah pernah mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana para rasul-rasul ulul azmi bersabar. Sampai kesabaran mereka itu jadikan standar. Kalau mau bersabar, tiru sabarnya rasul-rasul ulul azmi, dan diantaranya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu adalah rumah tangga ataupun seorang yang tidak akan ada masalah, itu keliru. Semakin takwa dia, semakin banyak masalah, semakin banyak cobaan dalam rumah tangganya, baik rumah tangganya maupun pribadinya. Itu ikhwah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan masalah itu. Makanya Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Berat memang masalah dia, tapi ada jalan keluar. Dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, rujuklah, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, jangan. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada penyelesaian masalah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang bersama istri kalian itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah tumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ingat ikhwah, ini diawali dengan kata-kata wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yang artinya kalau Allah sudah sebutkan ini, berarti kalimat berikutnya adalah kalimat yang mendatangkan dan menebalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda-tanda kebesaran Allah. Istri kita sebagai pasangan kita, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bisa tenang, agar kalian bisa saling mencintai, saling menyayangi. Lantas bagaimana kalau ada rumah tangga yang tidak saling mencintai? Bagaimana kalau ada rumah tangga yang tak tenang? Sejak mulai menikah, huru-hara rumah tangga itu luar biasa. Ini bagaimana? Apa salahnya? Ikhwah, salahnya bukan salah di rumah tangga. Jadi bagaimana solusinya? Ini sudah jadi istri, ini sudah jadi suami. Apa setiap ada masalah kita lepas pasangan kita? Kemudian kita cari yang lain. Sementara yang lain itu juga belum tentu nggak ada masalah. Selama kita masih hidup di dunia, maka masih tetap akan ada masalah. Selama masih hidup di dunia, tetap ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah, maka tinggalkan dunia ini. Memang kalau kita sudah tinggalkan dunia ini nggak ada masalah. Ada masalah dengan malaikat mungkar nangkir, masalahnya lebih berat lagi. Demikian ikhwah. Jadi itu dia. Ya. Makanya ikhwah, ketika Allah katakan Allah jadikan ketenangan, Allah jadikan cinta, Allah jadikan sayang di antara kalian, itu semuanya kan letaknya di hati. Letaknya di hati. Tenang, cinta, kasih sayang itu letaknya di hati, bukan di lutut. Ya, di hati letaknya. Siapa pemilik hati ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Demikian ikhwah, inna qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati para hamba itu di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Makanya kalau hati kita tak tenang, tidak ada cinta dan kasih sayang dengan antara suami dan istri, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ingin rumah tangga tenang tapi maksiat. Berapa banyak ibu-ibu yang tak tenang di rumahnya, akhirnya pergi dengan kawan-kawannya kemana itu? Karaoke. Ibu-ibu stres ini kan. Demikian. Apa bisa tenang di situ? Teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak 2,5 jam, kemudian dia bayar lagi. Bukan dia yang dibayar, dia bayar lagi. Demikian ikhwah. Sementara ngaji nggak pakai bayar, nggak datang. Nggak usah dia disuruh teriak-teriak, suruh dengar. Demikian ikhwah. Makanya yang pertama yang membuat rumah tangga itu goncang adalah maksiat kita ikhwah.
Ya, ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu ulah tangan kalian sendiri. Ya, ulah tangan kalian sendiri. Makanya kan ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabiyah, hal unabbiukum binisail ahli jannah, mau enggak kalian aku beritahukan tentang wanita penduduk surga, yaitu al-wadud wal a'ud, wanita yang subur, penyayang dan a'ud. Ikhwah, idza adat au udhiyat, apabila dia menyakiti atau dia yang disakiti, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia katakan, aku tidak akan bisa memicingkan mata sampai engkau ridho wahai suamiku. Ini agak sulit terima mak-mak sekarang. Kalau kita yang menyakiti, oke lah Ustadz. Masa kami yang menyakiti, kami yang minta maaf? Demikian. Loh, ini aturan ilahi untuk membuat rumah tangga itu menjadi tenang. Tidak apa-apa ibu yang minta maaf. Maka suami itu ketika dihadapi bukan dengan power, bukan dengan ego. Suami itu sudah ego dia. Mana ada suami yang enggak ego? Tetap ada ego. Dia kan pemimpin. Demikian. Dia yang menetapkan polisinya, ketetapan rumah tangga. Dan orang yang ego jangan dilawan dengan ego. Hanyut dia, lenyap jadinya. Jangan dilawan dengan ego. Maka saya sering katakan kepada ibu-ibu dalam menghadapi suami, gunakan sifat perempuan. Apa sifat perempuan, Bu? Cengeng. Apa tahu cengeng bahasa sini ya, cengeng? Iya, nangis begitu. Enggak usah dilawan pakai debat, kalau Allah kalau Rasulullah, enggak jadi itu. Enggak usah debat, nangis saja udah, nangis, manja, manis, begitu. Itu sifat-sifat ibu-ibu. Jangan dipakai sifat laki-laki. Bang, kutumbuk kan kau nanti bang ya. Jangan. Jangan, walaupun dia jago bertumbuk, tahu bertumbuk, berkelahi, berantem. Kalaupun dia jago berkelahi, itu jangan dia gunakan. Karena ada seorang akhwat kita, ikhwah. Alhamdulillah dia sudah hijrah. Dia cerita dulu, Ustaz, kalau suami saya marah, kaki saya naik ke wajah dia. Karena dia juara taekwondo nasional. Marah cepat kaki set, pecah bibir suaminya. Tahu kan tendangan balik itu? Demikian ikhwah, ibu jangan tendang suami gitu ya Bu, kasihan itu suaminya. Itu ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Maksiat yang sering dilakukan oleh para ibu-ibu itu ghibah, itu sangat sering. Ghibah, mau udah ngaji mau enggak ngaji, kalau sudah duduk berdua, bertiga, berempat, hot dia. Demikian ikhwah. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau di sini dicontoh-contohkan seperti menunda-nunda sholat, kemudian menganggap remeh orang lain. Ikhwah, menganggap remeh orang lain itu merupakan sifat wanita yang Allah wanti-wanti ketika Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kaum meremehkan kaum yang lain, karena bisa saja kaum yang diremehkan itu lebih baik ketimbang kaum yang meremehkan. Kalau dikatakan kaum itu apa? Terdiri dari apa? Laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kan gitu. Semua masuk kan? Dikatakan kaum. Tapi ternyata setelah ayat ini disebutkan perempuan secara khusus. Wala nisa'um min nisa'in. Janganlah kaum perempuan itu meremehkan kaum perempuan yang lain. Loh, ini enggak ada kalimat ini. Wanita juga sudah terpanggil dalam perintah ini karena mereka juga termasuk kaum. Tapi ternyata Allah menyebutkan kaum mama-mama ini secara khusus. Wala nisa'um min nisa'in. Wanita juga. Jangan meremehkan wanita yang lain. Demikian, asa ayakunna khairum minhun, karena bisa saja wanita yang diremehkan itu lebih baik ketimbang yang meremehkan. Kenapa wanita disebutkan secara khusus, laki-laki nggak disebutkan, anak-anak nggak disebutkan? Karena apa ikhwah? Karena laki-laki bukan nggak ada sih, ada, tapi yang sering meremehkan itu ya itu perempuan. Secara umum ya, kalau di sini kalau nggak ada ya alhamdulillah lah, solehah lah di sini, masya Allah. Demikian ikhwah. Kita percepat. Yang kedua yaitu masalah kesalahan, kekeliruan
seorang istri, yaitu tidak mengenal keinginan suami. Tidak mengenal keinginan suami. Artinya dia mungkin tak peduli atau tak tahu menahu tentang keinginan suami. Apa yang disukai suami, apa yang tak disukai oleh suami. Ibu-ibu, kalau saya tanya, harus mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai oleh suami. Ini biasanya masalah apa? Bu? Masalah makanan, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Ayolah, ayo. Penampilan, Bu? Ya, demikian ikhwah. Penampilan. Kalau ibu kepingin menjadi lebih cantik rencananya di hadapan suami, kemudian rencananya menindik hidung, misalnya mau menindik hidung, orang Indonesia kan jarang pakai tindik hidung, walaupun boleh. Konsultasi dulu dengan suami, Bang, adik kalau tindik hidung semakin cantik nggak, Bang? Tanya dulu, Bu. Paling suami mengatakan nanti, Dek, cobalah berapa size hidungmu, begitu. Demikian, pantas apa tidak? Kalau kata suami yang enggak, ya sudah, jangan. Ya, jangan. Kadang-kadang kan mak-mak ini orang yang nikah, dia yang berukir-ukir tangannya itu. Ya kan? Yang berukir-ukir ke tangannya. Ada para suami itu enggak suka berukir-ukir begitu. Kok macam norak kali begitu jadinya kan? Orang yang nikah kok dia yang berukir-ukir tangannya. Demikian. Yang begini-begini itu konsultasi dulu dengan suaminya, suka enggak. Ada lagi emak-emak kita itu, kalau dulu kan inai itu merah atau merah ke coklat-coklatan gitu kan. Sekarang ada inai hitam, macam beruang. Inai kok hitam gitu. Kalau memang suaminya suka ya oke lah, tapi tasyabuhan beruang itu kan, ikhwan. Demikian, ikhwan. Jadi tanya dulu dengan suaminya, itu diantaranya, ya. Masalah makan, ya mungkin suami ibu-ibu tak suka pedas, sementara rata-rata para ibu-ibu suka pedas. Kalau ibu-ibu Jakarta suka pedas, umumnya. Kalau ibu-ibu Medan hampir rata suka pedas. Rata suka pedas. Nggak tahu kalau di sini. Saya pernah rapat dengan ibu-ibu. Mereka punya panitia pengajian di sebuah kafe. Mereka pesannya taiso mercon. Taiso itu tahu bakso, tahu yang diisi bakso. Mercon itu kenapa? Itu cabai rawit, yang diiris-iris itu cabai rawit semua di atasnya itu. Saya melihatnya sudah terbakar di bibir nengoknya. Nengoknya saya sudah terbakar, apalagi makannya. Allahu Akbar, ini gimana ibu-ibu cara makannya? Apa sudah mati rasa itu mulutnya? Tapi begitulah dia. Kalau suami ibu tidak tahan pedas, ya jangan sediakan yang pedas. Demikian, jangan sediakan pedas. Kita lihat ikhwah azanallahu wa iyyakum, kisah kisah Qadi Suraih. Ini sudah terkenal kisahnya, di mana dia pernah mengatakan kepada kawannya, pada muridnya, apa katanya? Dia sudah menikah selama 20 tahun dan aku belum pernah istriku ini membuat aku marah. 20 tahun. Ibu seminggu ini berapa kali buat suami marah, Bu? 20 tahun nggak pernah mau dia marah, itu luar biasa kan? Demikian ikhwah. Sampai temannya ini pun heran. Apa iya 20 tahun nggak pernah buat kamu marah? Enggak. Demikian. Kemudian kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Maka dia pun cerita di awal-awal dia menikah, ya. Di awal-awal menikah ketika saya berada satu kamar pertama sekali dengan istriku, kemudian aku pun mau pegang tangannya. Ya masa tengok-tengok aja udah nikah kan? Pegang tangannya, istrinya ini ternyata nggak mau dipegang, ditarik tangannya. Apa kata istrinya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Tenang dulu. Kemudian dia katakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi istrinya ini buka macam apalah, diskusi dulu ikhwah. Ya, jadi bukan ketika dipegang tangannya, ciat-ciat apa ciat-ciat, nanti itu ciat-ciat. Masalahnya selesaikan dulu ini. Disatukan dulu persepsinya. Kemudian dia katakan, inni mra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik. Aku seorang wanita yang asing bagimu. Aku tidak tahu bagaimana akhlakmu.
Fabayyin li ma tuhibbu fa'ati wa ma takrahu fa'atruku. Jelaskan kepadaku apa yang engkau suka agar aku melakukannya, dan apa yang engkau tak suka agar aku meninggalkannya. Itu pertama sekali. Awal pembicaraan pertama sekali antara dia, Syuraih, dan istrinya. Itu ikhwah. Ini suami juga harus jelas. Nggak bisa, bang, coba apa yang abang suka dan apa yang nggak abang suka. Nggak tahu lah itu nggak bisa, nggak jadi nih. Nggak jadi. Kan banyak juga kan para suami, bang, kita masak yang manis-manis, terserah. Pedas, terserah. Nggak masak, terserah. Itu dah, semua terserah. Ada yang begitu, terserah aja adik, mau gimana. Nanti ketika dimasak pedas, loh kok pedas? Tadi katanya terserah. Makanya kalau kita nggak suka pedas, katakan, abang nggak suka pedas. Jelas, jangan terserah-terserah. Kalau istri ini ya nanti kalau dikatakan terserah, berarti sesuai dengan selera dia. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya kita mau pergi walimah segala macam, bang ini pakai hitam atau pakai coklat, terserah. Ketika dia pakai coklat, kok pakai coklat deh? Loh tadi katanya terserah. Makanya harus jelas tuh para suami. Ya, jelas. Iya, tidak. Jangan bilang yang enggak gitu artinya. Ya, suka yang ini enggak gitu. Jangan yang suka jadi enggak, yang suka jadi enggak suka jadi suka jadi enggak suka begitu. Jadi ikhwah. Akhirnya fabayyin lima tuhibbu fa'ati wa ma takrahu fa'atruku. Jelaskan kepadaku apa yang kau sukai agar aku melakukannya, dan apa yang kau tidak suka agar aku meninggalkannya. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Nah, itu dia. Untuk menyudahi pertanyaannya. Lantas Syuraih pun menjelaskan. Ya, Syuraih pun menjelaskan. Apa katanya? Fa innaki qulta kalaman in thabata alaihi yakun dzaka hidduk. Kalau betul-betul ini akan engkau lakukan, maka itu semua akan menjadi keuntunganmu. Ya, maka Syuraih pun mengatakan, saya itu suka begini, suka begini, suka begini, suka begini. Saya tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka ini. Kemudian satu hal lain, apabila wa ma ra'aita min hasanatin fanshirihi. Kalau kamu lihat ada kebaikan pada diriku, silahkan kamu ceritakan kepada yang lain. Tapi wa ma ra'aiti min sayyi'atin fastirihi. Tapi kalau kamu lihat ada kekuranganku, ada kesalahanku, kesilafanku, maka rahasiakan dia. Itu ikhwah. Karena bagaimanapun Bapak sekalian, tidak ada orang yang lebih tahu tentang kesalahan kita, kekurangan kita selain istri. Sama, kita juga begitu. Ya, kita juga begitu. Yang paling tahu tentang kesalahan istri kita ya kita. Karena hari-hari mungkin seorang istri di luar masya Allah lembut, assalamualaikum, waalaikumsalam, hayyakallah, lembut. Tapi ternyata kalau tidur dengkurnya kokak begitu. Demikian. Dengkur itu kan nggak bisa disetel, ikhwah. Kan nggak mungkin katakan, masya Allah, akhi, istrimu lembut ya. Iya kan nggak lembut sih lembut, tapi dengkurnya itu kan nggak mungkin kita ceritakan. Demikian dirahasiakan. Demikian juga ibu-ibu. Ya, masya Allah, enaklah suaminya ustadz. Belum tahu dia. Itu rahasiakan. Karena bagaimanapun tetap istri itu tahu apa kesalahan suami, dan tahu suami juga tahu apa kesalahan istri. Baik ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kemudian satu lagi dia katakan, ya. Wa kaifa mahabbatuka li ziyarati ahli? Bagaimana pendapatmu tentang keluargaku datang mengunjungimu? Suka apa tidak engkau? Kata si istri kepada Syuraih. Apa katanya? Ma uhibbu an ayyumliyani ashari. Aku tidak suka sering-sering dikunjungi oleh keluargamu. Hari ini maknya, besok adiknya, besok keponakannya. Jadi di rumah itu asik keluarga istri aja. Ada yang begitu ikhwah. Sehingga keluarga suami itu ngapain mereka menumpuk di keluarga situ? Atau menumpuk? Ngapain mereka dikumpul-kumpul semua keluarga si istri di situ? Demikian, gerah. Karena suami kan juga punya keluarga. Demikian. Jadi kata Syuraih, ya, kata Syuraih, aku tidak suka sering-sering dikunjungi oleh ipar-iparku. Demikian ikhwah. Berarti ya sudah, istri kasih isyarat kepada keluarganya. Kalau kemari bilang-bilang dulu, jangan tahu sering-sering. Nah, demikian ikhwah. Kemudian ikhwah, dan satu lagi, man tuhibbu min jiranik an tadkhulu daraka fa'adin lahu. Siapa saja jiranmu yang kau suka kalau mengunjungi saya? Kata si istri,
Apa kata suami? Qultu banu fulan qaumun sholihun, kata kata surahnya, si fulan itu dan keluarganya itu orang-orang soleh, itu boleh kamu izinkan. Tapi fulan jangan. Kenapa? Ini orang-orang nggak bagus. Demikian ikhwah. Jadi suami boleh ketika dia lihat istri kita kok sering dikunjungi oleh ibu fulan, sementara kita tahu ibu fulan ini banyak masalahnya. Kan orang ngaji kan bukan berarti malaikat-malaikat penghuni surga yang tidak ada masalah. Jadi ada yang memang jenis orang itu masya Allah dia diam, ngomong 3 patah kata sakitnya sampai ke dalam. Demikian. Ada diam, begitu bicara ada 100. Nah, tiba-tiba ngutang dia. Ada jenis begitu. Demikian ikhwah. Ya macam-macam karakter orang. Jadi kita kalau seorang suami mengatakan boleh mengatakan, "Dik, tolong yang kayak ibu ini jangan dikasih. Jangan dikasih berkunjung." Demikian ikhwah. Ya, ada sampai seorang suami itu melarang istrinya berkunjung kepada ibunya sendiri. Kenapa? Setelah melihat setiap kali istrinya berkunjung kepada ibunya, pulang-pulang selalu istrinya melawan. Kita nggak tahu apa suntikan yang disuntik mertua ini. Akhirnya suami buat statement, jangan lagi pergi ke tempat orang tuamu, karena buat masalah. Demikian kan, nggak semua juga kan orang tua istri itu yang baik. Ada juga yang memang provokator. Kamu bulan ini sudah beli emas nggak nak? Belum. Kakakmu sudah 2,5 kilo dia beli bulan ini. Demikian kan provokator namanya. Perempuan digitu-gitu kan dia juga terkadang terpanasi. Demikian. Suami boleh mengatakan, kalau begitu kamu jangan ke sana lagi. Boleh. Ya, karena melihat maslahat untuk rumah tangganya. Kemudian ikhwah rahimanallah, itulah dia. Jadi intinya ibu sekalian harus mengenal apa yang disukai suami dan apa yang tidak disukai oleh suami. Kalau ibu susah sekali mendeteksinya, ditanya. Masa apa kita hari ini, Bang? Oh, ini misalnya pedas apa enggak? Begitu. Misalnya masa apa ini Bu yang bisa pedas? Sayur lodeh. Sayur lodeh pedas nggak ya biasanya? Pedas. Mau pedas apa enggak? Biar kita masak apa hari ini Bang? Sayur lodeh. Pedas apa enggak? Nggak usah pedas tadi. Oke. Adik pesankan. Tadi ceritanya masak pesankan. COD rupanya. Kemudian ikhwah yang ketiga. At-ta'atu al-mubsiratu lizauj wa husnul mu'asarah, yaitu ketaatan kepada suami. Ketaatan pada suami. Artinya kalau di antara kekurangan istri itu sulit untuk taat kepada suami. Ikhwah, saya ada berkali-kali kalau ada pengajian khusus ibu, ketika saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhuli min ayyi babin syi'ti. Apabila seorang wanita, ini kan sudah masyhur ini, ya sering didengar-dengar ini. Apabila seorang istri itu rajin salatnya, puasanya, dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, maka dikatakan kepadanya silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Ini sangat terkenal nih hadis di kalangan ibu-ibu. Ya, merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu-ibu. Sering saya tanyakan, dari yang 4 ini apa yang paling sulit? Antara sholat, puasa, jaga kehormatan dengan taat kepada suami. Mana yang paling sulit, Bu? Oke, ini jawabannya sama di mana-mana. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ini jawabannya. Sekarang saya tanya, Bu, tolong jawab dengan dari hati nurani yang luhur ya. Kenapa sulit ibu mentaati suami? Apa ada perintah suami yang aneh-aneh? Coba Bu. Kenapa susah taat pada suami? Apa ada suami ibu, Dek tolonglah Dek betulkan genteng kita tuh bocor? Ada? Ada kan? Jarang itu suami yang kurang waras kalau seperti itu. Coba Bu, kira-kira kenapa taat kepada suami itu susah? Gak bisa jawab kan? Dan memang rata-rata gak bisa jawab. Iya ya, kenapa ya gak bisa jawab ya? Demikian. Gengsi. Demikian. Padahal suami itu biasanya nyuruhnya bukan yang aneh-aneh ya. Ya kan gitu.
Dia datang kalau mau makan sudah terhidang makanan. Begitu, bukan dia datang terhidang makanan kemudian si istri harus joget-joget depan suami. Kan enggak juga. Yang penting hidangan sudah. Demikian. Kemudian dia berhias depan suami. Berhias itu kan memang sudah tabiat seorang wanita. Memang dia suka berhias. Ada nggak ada suaminya berhias dia. Nenek-nenek pun berhias. Kadang-kadang kan ada tuh pengajian datang nenek cantik kali ya hari ini. Masa sih maci. Nenek-nenek maci. Demikian ikhwah. Itu nenek-nenek. Itu memang tabiat wanita. Disuruh berhias. Masya Allah dunianya kali itu. Demikian. Jadi apa yang susah untuk mentaati suami? Sampai sekarang itu jadi misteri bagi saya. Tidak ada jawaban. Coba Bu jawablah satu aja Bu. Sebabnya. Ngeyel. Itulah ikhwah, ya. Itulah dia. Baik. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, selanjutnya yang keempat, al-qanaah. Ya, al-qanaah. Qanaah itu puas menerima apa yang Allah berikan untuk mereka. Demikian, puas ataupun qanaah artinya yang merasa cukup. Ketika seorang istri diberikan uang belanja 1 bulan 30 juta, dia qanaah cukup, alhamdulillah. Amin. Kenapa Bu? Itu kalau 30 juta. Kalau 3 juta Bu, bukan astagfirullah kan? Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah kan para suami itu punya tingkat ekonomi yang beda-beda. Iya kan? Ada yang Masya Allah rezekinya bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Maka sebagai seorang istri, dia harus qanaah terhadap apa yang diberikan oleh sang suami. Kalau suami nggak boleh pelit, jelas, itu sudah jelas. Karena kita kan nggak bahas suami, ini kita bahas istri. Kalau suami nggak boleh pelit dia kepada istrinya. Demikian ikhwah. Dia punya gaji Masya Allah 30 juta 1 bulan. Kemudian dia kata, Dek, tolong 5 juta ini dicukupkan sebulannya. Dan tolong token kita itu sudah bunyi-bunyi itu, diisikan tokennya. Tokennya 500 ribu. Demikian. Kirim ya pulsa ke abangnya, Dek. Kirim pulsa lagi ke dia. Udah berapa dipotong? Demikian. Jadi akhirnya istri menghemat, sulit dia menghemat-hemat. Kadang-kadang istri ini bisa dia pindah dari satu pasar ke pasar lain gara-gara beda gopek. Itu di situ kangkungnya 3.500, sini 3.000. Kita malas banget gitu kan. Beda-beda gopek pindah. Berapa kalori yang sudah keluar itu? Demikian nih kok. Makanya kalau kita ikut istri misalnya dia lagi belanja, Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Muter. Kuat kaki mereka ikhwah, kuat. Masya Allah ya, mereka itu mungkin tercipta dari baja mungkin kakinya. Kalau untuk belanja kuat, mentalnya baja betul, mentalnya baja, kakinya baja. Luar biasa memang mama ini. Demikian. Tapi kalau pas belanja aja, Kalau pas ngaji belum tentu juga. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa ikum. Jadi qanaah. Apa kata Rasulullah SAW? A'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unah. Sebaik-baik wanita yang paling besar keberkahannya, yang paling luas keberkahannya adalah wanita yang paling mudah nafkahnya. Paling mudah. Ya, ingat, bukan paling murah ya. Ingat, bukan paling murah, paling mudah nafkahnya. Artinya dia bisa mensesuaikan. Kalau dia lihat suaminya punya banyak rezeki, ya dia berusaha untuk memberikan servis yang lebih dengan fasilitas juga yang lebih, karena suami juga memberikan lebih. Tapi kalau suaminya juga memberikan pas-pasan, ya dia menggunakan itu dengan semaksimal mungkin. Mudah, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya ya ma'asyaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena kulihat kalian penghuni mayoritas neraka. Penghuni neraka yang mayoritas. Kenapa ya Rasulullah? Kata salah seorang sahabiah, katanya, apa kata beliau? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat dan tak mensyukuri suami.
Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Coba Bapak-bapak, kalau Bapak-bapak ini kan sudah lama berkeluarga nih, lebih banyak uang keluar untuk diri Bapak atau lebih banyak uang keluar untuk pribadi istri? Urusan pribadi ya? Coba dari baju, kemudian skincare-nya, apa? Lebih banyak kita kaum laki-laki banyak mengeluarkan duit sampai pribadi atau ibu-ibu? Ibu-ibu juga ngakuin ikhwah. Ngakuin dari kecil itu memang kaum perempuan. Ikhwah, kalau anak kecil dia laki-laki kasih celana, pakaikan baju, selesai. Tapi kalau perempuan dibedakkan bendonya, pitanya, capnya. Demikian. Semakin besar dia semakin banyak uang keluarnya. Demikian ikhwah. Bajunya coba tanya mama, berapa lapis? Berapa lapis bajunya? Dalemannya, nanti luarannya, gamisnya, khimarnya. Belum lagi nengok khimarnya orang samping, khimar Aljenah, udah. Yang kawan si Sesa, bang beli si Sesa lah bang, Allahu Akbar. Padahal jilbab sudah ada. Bang mau beli jilbab ini, jilbab apa namanya, jilbab yang warna hijau loh. Dia kan sudah beli hijau 2. Ini hijaunya hijau army bang, bagus. Mau beli coklat di mana lagi dek? Coklat mocha belum bang? Itulah perempuan. Demikian, lebih banyak uang keluar mereka. Itu masih baju pak, belum lagi skincare. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau udah skincare namanya meja mereka itu udah macam kimia farma. Itu dia, kita nggak bisa pungkiri begitu. Ya kalau seandainya kita punya duit nggak ada masalah beli. Mau apa deh? Beli. Demikian ikhwah. Untuk wajah mereka itu aja ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau wajah mereka, kalau kita kan bapak-bapak untuk cuci wajah sabun Giv sudah selesai kan? Selesai kan ikhwah? Kalau mereka nggak bisa sabun Giv, tengok wajahnya, wajah berminyak apa enggak? Kalau pakai wajah berminyak, facial foam. Kalau dia wajah kering, boleh facial wash. Demikian ada khusus. Habis itu apa? Setelah itu dikering-keringkan, nggak bisa pakai anduk. Kenapa? Nanti pori-porinya semakin besar. Pokoknya tutorialnya itu Allahu Akbar. Demikian. Kemudian apa? Setelah itu taruh tone. Demikian ikhwah. Setelah itu serum. Mau keluar pakai sunscreen. Itulah dia ikhwah. Demikian. Belum lagi yang warna-warnanya kan. Mau pakai lipstick supaya nggak norak kali pakai yang warna nude. Jadi begitulah ikhwah, dunia mereka itu begitu. Jadi mohon bapak-bapak tolong memaklumi. Begitulah dunia. Saya pertama sekali, kakak saya kan ada 3 besar, jauh dengan saya. Itu pertama sekali waktu saya SMP atau tamat SD melihat kakak saya itu wajahnya tuh ketat. Rupanya dia sedang melumuri apa? Putih telur itu. Ini kenapa kok begini? Begitu. Sekarang baru saya paham karena anak saya 3 gadis-gadis semua. Oh ini dunia mereka rupanya. Sampai putih telur pun korban. Kalau kita mau masak telur putihnya hilang tiba-tiba. Itulah kenyataannya begitu. Gimana? Baru kita paham. Oh begini. Demikian ikhwah. Yang paling butuhkan kaca cermin siapa di rumah? Ya istri bukan kita. Kita sisir. Dah mau pakai topi selesai. Kok ribet banget kita. Demikian ikhwah. Gak ribet, tapi mereka kan nggak bisa seperti itu, ya. Mereka nggak bisa seperti itu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi ibu-ibu harus qanaah lah, ya. Qanaah lah. Kalau seandainya suaminya tidak bisa memberikan skincare, bedak-bedak yang mahal, udahlah. Batu bata itu aja ditumbuk, haluskan biar kan mirip-mirip bedak FIFA bu. Demikian. Jadi biar apa namanya ya sanggupnya atau bedak baby itu aja sudah, bedak Johnson itu kan dari mulai bayi mamanya anak gadisnya semua itu udah namanya juga nggak sanggup, selesai. Dahulu para salafus soleh istri-istri mereka itu kalau mereka mau pergi kerja apa katanya, kata pesan sang istri, iyyaka wa kasbil haram, hendaklah kamu ya jangan bawa hasil yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'i wa la nasbiru 'alan nar. Kami itu masih bisa sabar dengan kelaparan, tapi kami enggak akan bisa sabar dengan neraka.
Artinya bawalah yang halal, yang jelas halal. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal itu ya ikhwah. Yang penting halal. Untuk apa sudah sedikit, haram lagi. Ya, silakan. Mampu banyak, bawalah. Yang penting yang paling atas adalah yang pasti halal, jangan yang nggak jelas. Kalau syubhat-syubhat ini bagi bapak, yang syubhat yang nggak jelas singkirkan. Karena kalau kita bawa yang haram ini, apa yang syubhat juga, itu sama kita sedang mengkhianati mereka. Mereka berharap dari nafkah yang halal. Demikian ikhwah. Karena kalau untuk menginginkan seorang istri yang soleha, anak yang soleha, maka nafkahnya harus yang halal, yang pasti halal. Jangankan yang haram, syubhat pun nggak boleh dibawa. Itu ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian yang kelima, husnul tadbiri syu'unil bait. Hendaklah seorang ibu itu pintar dalam mengatur rumah tangga. Itu dia. Mengatur rumah tangga harus benar-benar pintar. Memanajemen rumah tangga, apalagi sekarang ini banyak di internet, banyak di media-media sosial, bagaimana cara mengatur rumah tangga. Ya, bagi ibu-ibu yang Masya Allah, kalau Allah beri kemudahan rezeki, suaminya lapang rezekinya, bolehlah bisa dia nyewa PRT. Tapi bagi ibu-ibu yang nggak sanggup suaminya nyewa PRT gimana? Mereka bisa jadi bisa multi talenta mereka. Harus bisa jadi multi talenta ibu. Tangan kanan goreng lele, tangan kiri gendong bayi, kaki ngepel. Harus bisa. Demikian. Ya gimana coba? Semua harus diurus. Anak yang pertama nangis, sementara anak kedua ini masih bayi, mau perlu diganti pampasnya. Demikian. Sementara ini baju harus dijemur. Itu harus pintar itu. Ya. Harus pintar. Makanya ibu-ibu ini sebenarnya untuk ngurus rumah itu sudah habis waktunya. Jadi kalau dia hari-hari taklim dari mulai jam 9 sampai sore, itu ngapain di rumah, jadi siapa tinggal di rumah? Siapa ngurus rumah? Itu ikhwah. Ya, karena sekarang ini ada sih ibu-ibu yang memang nggak betah di rumah. Tapi kalau keluar rumah, duduk di kafe kongko-kongko hanya minum satu cup kopi kan, nggak macam akhwat solehah kan. Jadi gimana? Ngaji, keluar jam 9 ngaji sampai jam 10. Nanti habis zuhur tahsin. Nanti habis zuhur menjelang asar adalah sedikit belajar tafsir. Habis asar sampai maghrib belajar bahasa Arab. Terlantar suaminya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ibu-ibu harus perhatikan rumah. Rumah itu merupakan tanggung jawab ibu-ibu. Perhatikan bagaimana cara mengurus rumah, karena bagaimanapun semakin banyak anak ibu-ibu, semakin banyak perhatian tercurah untuk mereka. Rumah juga harus diperhatikan, jangan sampai suami pulang rumah kotor. Dan saya yakin juga ibu-ibu ini ada yang Masya Allah, ibu-ibu cerewet, bawel dalam masalah rumah. Artinya, tapi ini ibu-ibu ini biasanya rumahnya itu bersih. Tak ada satu kertas pun yang tercecer. Maka dia agak bawel, dia dijaga kebersihannya betul. Nah, tapi biasanya ibu-ibu seperti ini kurang pintar merawat wajah. Kurang biasanya. Tapi kalau yang pintar merawat wajah itu yang Masya Allah, yang tempat tempat kaca cerminnya itu yang seperti Kimia Farma itu, ya, itu terkadang dia nggak begitu perhatian dengan sofanya. Demikian. Jadi ibu harus perhatikan itu semua. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, setiap apa yang ibu kerjakan di rumah itu ada nilai ibadahnya. Karena Allah yang mewajibkan itu kan. Kan ibu sebagai mas'ul, sebagai petanggung jawab rumah sang suami. Berarti setiap kali ibu melaksanakan tugas rumah tangga, ibu itu sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah kita itu nggak bisa hanya mengandalkan sholat. Sholat berapa lah ikhwah? Sholat subuh berapa menit? 2 menit bu, cepat kali bu. Kita rata-ratakan saja lah ya, 7 atau 10 menit kan sudah lama lah itu, 10 menit. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berarti totalnya 50 menit. Oke lah, kita pakailah rawatib-rawatibnya. Genaplah 1 jam atau 1 jam
10 menit, tambah dengan baca Qur'annya. Baca Qur'an berapa menit Bu di pagi hari? 20. Oke, 1 jam setengah. Itulah dia. Terus yang 22 jam setengah lagi kemana? Nah itu kan. Jadi kita kan memang makhluk dunia. Kita hidup di dunia, nggak mungkin kita sholat terus. Kok makannya gimana? Jadi jadikanlah kegiatan kita itu menjadi ibadah, terutama ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu nanti pulang ke rumah, ternyata rumah berantakan, maka yang ibu katakan, alhamdulillah ini pahala semua. Tengok piring, masya berantakan, belum dicuci. Apalagi PRT-nya belum datang 3 hari. Maka dia katakan, masya Allah, Allahumma barik, ya Allah ini semua pahala. Tapi jangan nangis. Itu pahala semua, ikhwah. Jadi jadikan pahala sehingga ibu-ibu itu bisa menjadikan rumah ibu itu baiti jannati. Apa artinya, Bu? Rumahku surgaku, nyaman ibu di rumah. Walaupun kerja yang tak habis-habis, tapi tetap nyaman. Karena apa? Karena ibu melakukannya dengan senang hati, dengan kecintaan. Kalau itu tidak ibu lakukan, ibu tidak akan pernah merasa betah di rumah. Bawaannya itu mau keluar aja. Demikian ikhwah, mau keluar. Kalau dulu kan mama kalau mau ngopi, kita kan kalau mau ngopi kan yang penting ada saringan kain itu kan. Ya kan? Tahu kan saringan kain? Taruh kopi, demikian. 5.000 cukup kan minumnya? Demikian ikhwah. Sekarang kopi di kafe berapa harganya? Berapa Bu? Yang espresso berapa Bu sekarang Bu? Bisa 20.000. Coba ikhwah, sekarang kopi campur taruh kopi susu. Terus kemudian dibuat lope-lope gitu di atasnya. Itu mahal. Kita mau minum kopi atau mau melukis kopi sekarang? Jadi mahal dia. Saya pun heran. Untuk apa sampai seperti itu kali? Toh kita minum, bukan diapa-apain. Nah, sekarang ada trendinya, mama-mama ini nongkrong di kafe. Pulang pengajian, nongkrong di kafe. Minum-minum kopi, begitu. Kapan kita ngopi-ngopi lagi? Begitu, ikhwah. Kalau dulu kan kita dengarnya ngopi-ngopi itu hanya bapak-bapak kan? Tapi kan di warung kopi, yang kopinya itu bisa seceret kalau kita beli. 20.000 itu udah hampir setengah kilo tuh harganya. Demikian ikhwah. Ya, udah setengah kilo kopi 20.000 itu. Apalagi kita belinya di Starbucks aja. Di Starbucks lagi ikhwah. Berapa satu gelas? Begitu ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi ibu-ibu itu banyaklah di rumah. Laksanakan tugas-tugas di rumah. Karena di rumah itulah pahala ibu. Di rumah itulah surga ibu-ibu. Sampai-sampai Rasulullah katakan, sholat seorang wanita itu di gudangnya. Gudang yang dimaksud di sini bukan gudang benda-benda yang udah dibuang, enggak. Gudang tempat harta-harta yang berharga simpan dalam gudangnya. Sholat di gudangnya lebih baik ketimbang sholat di kamarnya. Sholat di kamarnya lebih baik ketimbang dia sholat di ruang tamunya. Sholat di ruang tamunya lebih baik ketimbang dia sholat di masjid kompleknya. Sholat di masjid kompleknya lebih baik ketimbang dia jami'nya. Sholat saja seorang wanita itu lebih baik tersembunyi. Itu sholat loh. Sholat itu kan gak ada ngapa-ngapain. Apalagi yang lain. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ibu sekalian, banyaklah di rumah. Kalau memang mau pengajian keluar, pilihlah 1 atau 2 saja, tapi tekuni. Mungkin ada ustadz yang bahas masalah kitab, tekuni. Tapi tekuni ya. Bukan ustadznya ngomong, kemudian dia pun ngomong juga. Bicara juga. Demikian ikhwah. Jadi tekuni. Sisanya cobalah memperhatikan anak-anak, bagaimana anak-anak ini psikologinya bagaimana. Kita punya anak 3, tiga punya watak masing-masing, perlu dipelajari, perlu kasih sayang. Demikian ikhwah, perlu diajari anak-anak ini. Jangan sampai dia kehilangan seperti kehilangan ibunya. Dia lebih dekat dengan gurunya ketimbang dengan ibunya. Jangan. Ibunya lah segalanya bagi dia. Sebagai uswatun hasanah. Makanya dia wajib untuk memperhatikan urusan rumahnya. Kemudian yang keenam, husnu mu'asyati ahli zauji wa aqaribiha.
Hendaklah dia bagus bermuamalah, bergaul dengan kerabat-kerabat sang suami, terutama mertua. Mertua. Ibu-ibu pernah lihat daun lidah mertua? Pernah lihat, Bu? Di Medan ada, Allah alam di sini apa namanya? Di Medan itu ada pohonnya itu lurus begitu aja, dia berupa daun. Kadang-kadang ada yang pinggirnya itu kuning, tengahnya hijau, kemudian ujungnya itu ada duri. Di Medan ibu-ibu mengatakan ini daun lidah mertua. Di sini sama, Bu. Kenapa ibu-ibu namakan itu daun lidah mertua? Racun, astagfirullah. Lancip. Kan biasanya itu kalau para menantu tidak cocok dengan ibu mertua. Ya biasanya, walaupun nggak semua. Ada yang Masya Allah, dia dengan ibu mertuanya Masya Allah seperti ibu dan ayah, anak kandung ada. Tapi kalau terjadi masalah, sampai-sampai dikatakan pohon tersebut merupakan ungkapan untuk lidah mertua. Runcing dia Masya Allah, lancip, keriting lagi. Demikian, yang menunjukkan betapa mereka sangat sakitnya dengan lidah mertua ini. Tapi kita sebagai seorang menantu, ibu harus bersikap baik. Ustadz, saya asik disindir-sindir saja, dibully aja, udah tenang saja, enggak usah dibalas. Apalagi kalau ibu mendapati mertua yang cemburu dengan menantunya. Karena menantunya ini Masya Allah ketika dia belum menikah perhatian dengan ibunya, ketika dia sudah menikah ternyata kurang perhatian dengan ibunya, cemburu ibunya. Demikian ikhwah, cemburu ibunya, dia buat tingkah macam-macam supaya menantunya ini nggak betah. Dan itu terjadi. Jadi bagaimana ibu-ibu yang mendapat musibah seperti ini, maka tidak usah ditanggapin, ya, sabar. Yang penting suaminya sayang. Ini sebenarnya suami juga harus ikut campur dalam masalah ini. Jangan sampai bang, mamanya abang kok begini-begini. Nggak tahu lah, itu urusan adik lah dengan mama, bukan urusan abang. Jangan begitu, ya. Istri kita ini orang asing di keluarga kita, maka kita harus bela dia, kita harus jadi bemper, harus selesaikan masalahnya. Jangan, itu urusanmu bukan urusan abang. Gak bisa seperti itu ikhwah, kecuali kalau dia dengan keluarganya, lain ceritanya, ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi hendaklah berupaya untuk baik dengan ipar-iparnya, terutama dengan ibu mertua. Kemudian yang ketujuh, musyarakatuz zauj fi ahasisi. Hendaklah si istri itu memperhatikan bagaimana perasaan sang suami. Ketika suami itu pulang dalam keadaan kalut, ya tenangkan dia. Jangan suami dalam keadaan kalut pulang, dia pun tertawa terbahak-bahak. Abang lucu kali. Kenapa? Kalut kali nampaknya. Hahaha. Itu kan istri yang memang perlu dipertanyakan atau perlu diruqyah ini istri gini. Jadi kalau suami sedang bahagia, tunjukkan rasa bahagia. Walaupun ibu sedang senggugut, sedang sakit pahanya karena mau haid, ya, merasakan gak enak di perutnya, suami nampak pulang bahagia, ibu juga tunjukkan bahagia. Demikian. Ketika suami datang sedih, ibu juga tunjukkan sedih. Artinya ikut berempatilah begitu, ya, berempatilah begitu. Demikian ikhwah, itulah dia. Ini sangat perlu, ya, ini sangat perlu. Hibur dia. Kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah pertama sekali mendapatkan wahyu dan pulang dari Gua Hira, itu kan gemetar. Dan itu baru pertama sekali terjadi. Gemetar dan ketakutan seperti itu. Ketika Rasulullah sampai ke rumah, kata beliau, zammiluni. Selimutkan aku. Khadijah sebagai istri yang solehah dan yang cerdas dan pintar, dia nggak mendesak suaminya. Bang, kenapa bang? Bilang bang, dek, selimutkan abang. Bilang dulu bang, biar cepatlah bang. Bilang, nggak bisa begitu, ya, nggak bisa begitu. Biarkan dia tidur dulu, tenang dulu, baru nanti ditanya. Demikian ikhwah. Setelah Rasulullah tenang, Khadijah nanya, apa masalahnya? Yang beb, gitu lah kan, kalau bahasa kita kan gitu. Apa masalahnya? Barulah Rasulullah SAW menceritakan tentang apa yang sedang dia alami.
Khadijah sebagai seorang istri memberikan keyakinan penuh kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Wallahi la yukhzika Allah abadan. Enggak ya suamiku, Allah enggak akan mungkin menghinakanmu selamanya. Itu membuat suaminya jadi tegar. Tadi dia takut jadi tegar. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Innaka latuqdauf. Engkau orang yang sangat memuliakan tamu. Wataksibul ma'dum, engkau membantu orang yang berketiadaan. Disebutkanlah memang kebiasaan Rasulullah SAW, akhlak-akhlak yang baik beliau disebutkan oleh Khadijah. Sehingga Rasulullah pun jadi semangat kembali, hilang rasa takutnya. Karena dia khawatir dia itu dihinakan oleh Allah. Kata Khadijah, gak mungkin Anda hina, gak mungkin. Anda begini, gak mungkin Allah menghinakan Anda. Rasulullah mendapatkan istri seperti ini semangat kembali. Makanya di belakang suami yang hebat terdapat apa, Bu? Istri yang hebat juga, hanya mereka di balik layar. Itu ikhwah. Coba suami yang hebat, begitu dia sampai di rumah dirongrong oleh istrinya, hilang hebatnya. Hilang hebatnya ikhwah. Jadi begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Sampai-sampai Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun sudah meninggal, sudah wafat, disebut-sebut oleh Rasulullah di hadapan istri-istrinya. Khadijah dulu begini, Khadijah begini, Khadijah begitu, Khadijah begini. Sampai Aisyah mengatakan, aku tak pernah cemburu dengan istri-istri beliau kecuali dengan satu orang. Itu pun dia sudah meninggal. Itu pun dia sudah meninggal. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ikhwah, ya. Satu hari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara Khadijah marrah wa athna 'alaiha fa ahsana thana. Satu hari Rasulullah SAW menyebutkan Khadijah di hadapan Aisyah dan beliau memuji-muji Khadijah, memuji-muji Khadijah di hadapan Aisyah. Aisyah mendengar begitu cemburu dia. Apa kata Aisyah? Faghirtu yauman, sampai satu hari aku cemburu sehingga aku mengatakan ma aktsara ma tadhkuruha ahmaru sadaqaini. Sungguh Anda itu sudah terlalu banyak menyebut-nyebut yang gusinya merah itu. Tahu gusinya merah? Kalau gusi kan merah, kalau nggak ada giginya kan merah. Maksudnya Anda kok seringkali menyebut-nyebutkan orang yang jompo itu gitu, yang ompong itu. Dianggap kan lebih tua. Demikian. Itu cara Aisyah. Kenapa masih menyebut-nyebutkan yang sudah tua itu? Karena cemburu ikhwah, ya. Cemburu. Jadi istri Rasulullah juga cemburu, kan nggak cemburu. Keluar bahasa seperti ini. Kemudian qad abdalakallahu khairam minha. Kan Allah sudah tukar dengan lebih bagus. Sampai satu hari juga begini. Karena Aisyah cemburu, apa kata Aisyah? Tapi beliau cerdas nih ungkapannya. Macam ini kan disebutkan yang gusinya merah, maksudnya itu yang sudah tua. Satu hari lagi begini, ya Rasulullah, kalau Anda punya hewan, kambing, kemudian yang satu pohon ada pohon yang sudah bekas digembalai oleh pengembala yang lain. Adapun pohon yang satu lagi yang belum ada pengembala yang makan pohon-pohonnya, daun-daunnya. Anda pilih pohon yang mana? Pohon yang sudah dimakan oleh kambing-kambing atau pohon yang belum dimakan kambing? Tahu maksudnya kan? Apa maksudnya? Apa maksudnya, Bu? Hah? Jawab Rasul, iya, saya ke pohon yang belum dimakan kambing lah. Maksudnya tahu Pak? Khadijah itu janda, dia gadis. Sampai begitu ungkapan, pintar, cerdas Aisyah ini luar biasa. Ungkapannya pun ungkapannya luar biasa. Demikian. Jadi akhirnya kata Rasulullah, ya saya ambil dong yang pohon yang belum ada digembali oleh pengembala yang lainnya, begitu. Kemudian kan sudah ditukar oleh Allah dengan ganti oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan ba'da'an ghadab, mendengar itu Rasulullah marah kepada Aisyah. Rasulullah marah kepada Aisyah. Demi Allah ma abadalani Allah khairum minha, demi Allah belum ada pengganti yang lebih baik dibandingkan Khadijah. Kenapa ikhwah? Karena masalahnya beliau sudah sangat nyaman dengan Khadijah. Demikian, dan kenyamanan itu dia dapati pada Khadijah. Sampai satu saat pernah mengatakan, beliau menutup pembahasannya tentang Khadijah, laqad razaqani Allahu hubbaha, Allah telah menganugerahkan aku kecintaan kepada Khadijah. Tuh ikhwah. Istri yang lain terdiam.
Allah telah menganugerahkanku kecintaannya. Jadi bukan berarti ikhwah istri kedua itu bukan berarti lebih dicintai ketimbang istri pertama, belum tentu. Nggak percaya tuh? Coba. Oh, nggak percaya. Demikian. Belum tentu istri kedua itu lebih dicintai istri pertama walaupun lebih muda. Karena istri pertama ini kan memang istri perjuangan. Iya kan? Dari nol dengan dia. Demikian ikhwah. Sampai pernah suatu hari ada adiknya Khadijah bernama Halah. Dia suaranya persis seperti Khadijah, wajahnya persis seperti Khadijah. Suatu hari dia datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, kata Halah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inna Halah. Ya Rasulullah, ya Allah, itu hanyalah Halah, bukan Khadijah. Teringat Khadijah dia. Demikian ikhwah. Saking dalamnya cinta Rasulullah SAW pada Khadijah. Kenapa ikhwah? Sangat pahamnya Khadijah dengan Rasulullah SAW. Di saat dia kalut, di saat dia sedang bersedih, di saat dia sedang menderita, di saat dia sedang bahagia, itu bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedelapan, yaitu syukur zauj ala jamil soni'ih. Hendaklah seorang istri itu banyak bersyukur kepada suaminya setiap dia diberi kebaikan. Ibu-ibu kasih uang belanja dengan suami yang setiap bulan yang mungkin sudah bertahun-tahun, ibu ucapkan apa bu kasih uang belanja bu? Udah transfer bang? Udah deh, oke. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ini, tidak ada itu. Demikian, ucapkanlah minimal apa bu? Jazakumullah khairan yang beb, gitu kan. Kalau bisa, misalnya ibu dibelikan apa nih, misalnya minta belikan jilbab baru gitu. Mak sekarang kan jilbabnya kalau dulu kan panjang sampai keliling kan. Nah, sekarang kan rata-rata begini nih, ya kan bu? Ini, itu dia. Sebelum begini ada yang pakai resleting, jadi dia otomatis. Kalau dia kerja naikkan, demikian, turunkan. Nah sekarang nggak langsung begini. Boleh nggak jilbab begitu, bu? Potongannya itu bawah rendah, samping tinggi, depan rendah lagi. Boleh nggak potongan gitu bu? Kenapa ibu nggak bisa jawab kalau itu memang model dipakai sehari-hari? Boleh nggak bu? Kalau ibu sudah pakai, ibu harus katakan boleh. Boleh nggak? Ya sudah boleh, udah selesai ceritanya. Kenapa kau ragu? Kalau ibu masih ragu, nggak boleh dipakai. Kalau ragu itu boleh atau tidak. Memakai itu harus setelah jelas bolehnya. Karena ala ilmu qabla al-qawli wal amal. Begitu ikhwah. Ya. Jadi bersyukur. Apa kata Rasulullah SAW? La yanzurullah ila mar'ati la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara dia masih sangat butuh dengan suaminya. Selanjutnya yang ke-9, yaitu kitmamu. Yang ke-9 yaitu ikhwah azallahu wa iyyakum, tidak menceritakan seorang wanita di hadapan suami. Misalnya nih, dia ketemu dengan seorang akhwat, akhwatnya masya Allah glowing, jelita, menari. Kemudian jangan ceritakan kepada suami. Itu sebuah kekeliruan. Bang, tadi bang, adik baru kenalan dengan seorang akhwat bang. Masya Allah bang, putih, masya Allah cantik. Masya Allah pipinya bang bagaikan delima. Kemudian apa lagi? Dagunya itu bagaikan sarang tawon. Mungkin sudah suntik silikon mungkin. Demikian. Bagus, orang ramah, ayu. Pokoknya bang belum ada lah di sekitar kota wisata. Misalnya begitu. Suami digitu kan apalah kira-kira yang dipikirkan? Tentu dia membayangkan, oh, di mana rumahnya dek? Itu nanti. Gak boleh dibayangkan, gak boleh ceritakan. Kalau dia cerita, tadi ketemu ada kenalan baru bang, boleh silakan, tapi menceritakan dia ayu, masya Allah langsing, tingginya 175, beratnya 35. Itu cungkring lah itu ya, cungkring namanya itu. Demikian kan sekarang ibu-ibu tuh kepinginnya kurus, masalahnya kurus. Demikian. Jadi kalau 175 berapa bu beratnya cocoknya? 60, masih kurus itu. 70 lah ya. Atau 190.
Jadi begitulah ikhwah, jangan ceritakan. Walaupun dia menari, walaupun dia begini, jangan ceritakan. Karena itu akan membuat sang suami menjadi kepo. Jadi, di mana? Apa iya, Dek? Apa iya? Di mana orangnya? Sudah nikah apa belum, Dek? Demikian. Seorang laki-laki ketika dia kepo apalagi kepingin, ya sudahlah dia bisa kejar. Lautan kan ku seberangi walaupun gunung kan ku daki. Demikian. Makanya jangan pancing-pancing sang suami. Jangan ceritakan apa yang dilihat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udahlah itu ajalah ya. Saya kira itu sajalah ya tentang beberapa kesalahan sang istri yang perlu dibahas, dan saya yakin juga umumnya sudah pernah didengar, tapi semoga harapannya dengan ulang lagi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ingatkanlah sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Semoga menambah ibu semangat lagi untuk bisa mempraktekkannya ya, untuk bisa mengimplementasikannya, karena kami para suami juga tahu bahwasanya ibu-ibu itu tugasnya berat di rumah, ya, berat tugasnya ngurus rumah, ngurus anak-anak. Yang paling beratnya kan mentarbiyah anak-anak dengan kondisi yang dengan fitnah yang sudah beredar di kalangan anak-anak, apalagi kalau mereka itu sudah mulai remaja. Ya, jangan sampai ada orang lain yang menjadi perhatian dia, melebihi perhatian orang tuanya. Kalau sampai ada orang lain yang lebih perhatian pada dia ketimbang orang tuanya, itu bakal masalah besar. Apalagi kalau dia seorang cewek, seorang akhwat, ya, dan yang memperhatikan dia itu seorang ikhwan, dan dia nggak mendapatkan perhatian itu dari orang tuanya. La haula wala quwata illa billah, mudah sekali terperosok. Demikian ikhwah, wanita ini sangat mudah untuk dirayu. Bilang aja, masya Allah kok tambah putih ya, itu saja. Jadi modal putih aja udah jadi. Dia pun berbunga-bunga dibilang begitu. Demikian ikhwah. Jadi hendaklah ibu itu orang yang paling dekat pertama terhadap anak-anak ketimbang orang lain. Demikian juga seorang ayah hendaklah menjadi orang yang pertama yang dekat anaknya ketimbang orang lain, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia kedekatannya dengan anak-anak, sehingga anaknya terjaga. Apa masalah yang ada pada anaknya, dia juga orang pertama yang dicurhatin oleh anaknya. Demikian ikhwah, karena bagaimanapun itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para ikhwah fiddin, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya silakan. Taib. Sebentar, saya juga menyediakan layanan WA di 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Ini hanya nomor untuk kajian tanya jawab setelah kajian, dan bukan untuk ditelepon. Hanya untuk habis kajian dibuka, setelah kajian tutup gitu. Artinya kalau ditulis-tulis gitu kan kadang ibu-ibu kan sempat nulis, apalagi kalau rame bapak-bapaknya. Ibu-ibu biasanya belakangan datang suratnya itu belakangan kertasnya. Kan dengan cara seperti ini ya, siapa yang masuk duluan kita bahas. Silakan. Ya, taib. Jazakallahu Ustaz atas materinya. Ini ada 7 pertanyaan, 7 kertas. Nah, ini pertanyaannya secara umum untuk permasalahan suami. Mungkin yang ikhwan dulu ya, kita kasih kesempatan yang mau langsung bertanya. Ya, saya kasih kesempatan 2 penanya ya, yang ikhwan. Sebelum saya bacakan ini, ada nggak yang bapak-bapak mau bertanya? Bapak-bapak nggak ada biasanya. Nggak ada ya. Ini masalahnya pertanyaan buat bapak-bapak semua nih ya. Baik, pertanyaan pertama Ustaz ya. Ini bagaimana dengan suami-suami yang memberi nafkah istri semaunya tanpa memikirkan berapa biaya kebutuhan anak-anak dan istri. Ya misalkan nih kalau dihitung 10 hari 200.000, tapi kalau minta dilebihkan dia bilang tidak bersyukur ya. Dinasehati, lihat masih banyak yang di bawah kita, dan ingat banyak perempuan di neraka karena tidak bersyukur, selalu bilang seperti itu. Mohon masukannya Ustaz. Ini untuk... Itu suami pelit namanya. Haram hukumnya ikhwah. Ya. Dimana sebagai seorang suami dia wajib untuk menafkahi istrinya
yang sepantasnya. Beda halnya kalau dia tidak mampu, maka sesanggupnya. Demikian ikhwah. Yang namanya kebutuhan itu sebenarnya kan tidak berbatas. Mungkin ketika ekonomi kita masih sangat rendah, kita masih bisalah bertahan baju yang dipakai itu untuk 2 tahun, 3 tahun. Tapi ketika sudah meningkat rezeki, tentu kan kita juga harus, jika ingin agar bajunya setiap tahun baru misalnya, ya. Jadi semakin Allah lapangkan rezeki kita, maka wajib bagi dia untuk melapangkan juga orang rumahnya dan keluarganya. Demikian ikhwah. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu lil masakin, wa dinarun anfaqtahu li raqabah, wa dinarun anfaqtahu li ahli. 1 dinar yang engkau berikan untuk jihad fi sabilillah, 1 dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan orang yang masih jadi budak, 1 dinar yang engkau gunakan untuk memberikan orang miskin, 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu. Dinarun anfaqtahu li ahlika khair, yang paling besar pahalanya dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Jadi kalau kita Allah lapangkan, lapangkanlah mereka, karena pahala kita itu lebih besar di sana. Demikian ikhwah, ya. Kalau kita memang punya, kecuali kalau kita menganggap memang kita nggak punya, kemudian istri kok nggak puas-puas dengan apa yang kita berikan, bolehlah kita katakan dengan nasihat, bukan kamu itu kok nggak bersyukur, nggak begitu caranya ikhwah, ya. Nggak bisa mengklaim seperti itu. Ajak dia bicara, kenapa dik, kenapa masalahnya, apa yang nggak cukup, ajak dia bicara. Bang, tambahlah bang, kau nggak bersyukur, tengok yang atas, tengok ke bawah nggak mau, nggak begitulah, ya. Jadi jangan jadikan hadis itu sebagai senjata untuk melegitimasi kepelitan kita, jangan, nggak boleh, ya. Unzur ila man dunaka wala tandur man fawqaka. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Ikhwah, betul, supaya si istri bersyukur, betul. Tapi kalau memang nggak cukup gimana? Dari mana kita tahu memang nggak cukup? Kan memang harus komunikasi. Kenapa dik? Kenapa masalah nggak cukup? Kenapa? Coba sebutkan. Nah, demikian. Oh, kalau memang dulu nggak cukup, kita punya, ya kita tambah. Tahunya kan kita setelah kita diskusi dengan istri. Nggak bisa kita klaim nggak bersyukur langsung. Tanya dia, harus jadi seorang suami yang bijak. Apa masalahnya? Di mana nggak cukupnya? Oke. Kalau kita punya, tambah. Kalau kita nggak punya, aduh dik, maaf, abang nggak punya lagi. Inilah maksimalnya. Maka istri harus memanajemen ketidakcukupan itu menjadi cukup. Itulah dia ikhwah, ya. Jadi tidak benar kalau suami tiba-tiba ketika suami istrinya itu minta lebih lantas dikatakan langsung nggak bersyukur. Tanya dulu baru mengklaim, menjustifikasi si istri menjadi orang tak bersyukur. Tanya dulu. Tapi istri pun harus juga ketika suaminya lapang, jangan pula membeli yang tidak jelas. Makanya saya anjurkan ibu-ibu jangan sering-sering buka Shopee itu. Iya, jangan sering-sering buka Shopee. Sudah buka Shopee, dibuka lagi yang videonya, semakin tertarik dia. Demikian. Kalau masih hanya di keranjang yang 350 itu belum dicekot-cekot, okelah masalahnya. Tapi kalau membeli kan itu perlu dana. Ya, perlu dana. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, sang suami, saya sarankan supaya tanya kenapa nggak cukup. Itu dulu, ya, itu dulu. Istri juga ketika mengatakan nggak cukup, siapkan data yang jelas, bu. Jangan katakan nggak cukup. Apa yang nggak cukup, dek? Pokoknya nggak cukup, bang. Ya, nggak cukup yang mana nggak cukupnya. Jadi jelas argumentasinya itu jelas. Karena bang satu biaya ini bayin. Oh iya, ya. Nanti kalau abang ada lebih, abang lebihkan. Kalau enggak, ya mohon maaf lahir dan batin. Kan begitu ikhwah. Jadi harus ada diskusi. Karena ini istri kita bukan istri orang. Ini anak kita bukan anak orang. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan masalah nafkah. Ya, masalah nafkah. Allahu a'lam bishawab. Taib. Pertanyaan kedua. Bagaimana sikap yang baik jika mantan suami
tidak mau menafkahi anak-anaknya, sementara ibunya juga tidak bekerja. Jadi selama ini hidup dari tabungan saat masih bekerja. Kemudian beliau selalu mengatasnamakan sikap qanaah karena ibunya masih ada rezeki dari tabungan. Ikhwah, memang itu anak ibu dari anak kita. Tapi perlu kita ketahui secara yuridis formal syar'i itu anak suami. Istri boleh mengatakan saya minta gaji untuk perawatan si anak. Boleh. Bahkan seorang istri yang sudah dicerai sementara dia sedang menyusui anaknya, boleh dia minta upah atas susunya. Gak bisa seorang suami mengatakan, loh itu kan anakmu juga. Gak bisa. Jadi syariat itu memberikan batasan yang jelas dulu mengenai si istri. Udahlah biar saya nyusuin, gak usah dibayar-bayar juga gak apa-apa. Itu sudah lain ceritanya. Tapi harus ada batasannya. Jelas batasannya dulu. Makanya ikhwah, seorang suami yang bercerai dengan istrinya, nafkah terputus untuk istri, untuk anak tidak berubah sama sekali. Sebagaimana di saat dia belum bercerai, begitu juga di saat dia sudah bercerai. Baik anaknya itu ikut dia maupun ikut ibunya, tetap tidak ada perbedaan nafkah. Semuanya dari A sampai Z itu ditanggung oleh ayahnya. Sedikit pun tidak ada tanggungan ibunya. Tuh ikhwah. Nggak ada, kamu kan ibunya, kasihlah. Nggak bisa, dia nggak berkewajiban. Sedikit pun dia nggak berkewajiban. Nafkah anak itu, walaupun sudah cerai, walaupun dia hidup dengan ibunya, dari A sampai Z semuanya tanggung jawab kewajiban seorang suami, ayahnya. Dimana ayah nggak bisa putus dengan anak, dengan mamanya bisa, anak nggak bisa. Demikian ikhwah. Ya, itu yang harus garis yang jelas tentang masalah nafkah anak. Jadi kalau seandainya si istri bilang suaminya nggak mau ngasih, ya kasih tahu. Atau kasih tahu ustadz, atau coba sebutkan bu, kirim ke saya siapa suaminya, gambarnya, nomor KTP-nya. Demikian, karena emang nggak bisa berubah, tak ada perubahan di situ. Kalau nggak bisa juga gimana bu? Ya gimana lagi, itu zolim sudah. Semoga Allah mengampuni dia. Ya ibu harus mau tidak mau harus menafkahi si anak. Kalau si ayah nggak ada, paman si anak dia tanggung jawab. Bukan paman dari pihak ibu ya, paman dari pihak ayah tanggung jawab. Si ibu enggak, secara hukum tidak. Kalaupun dia misalnya nggak dia kasih anaknya makan, secara hukum nggak berdosa. Yang berdosa ayahnya. Itu Allahu a'lam bishawab. Ada lagi bu, silakan. Baik, masih ada Ustaz. Ini ada dua penanya tapi penanyanya berkaitan dengan poligami jadi agak sama. Maka saya gabung ya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan keadilan ya. Seorang suami ketika memiliki dua istri gitu ya. Nah istri yang kedua ini merasa tidak adil ya dalam memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir gitu ya. Kemudian sang suami juga terkadang ada ketakutan tidak adil ke istri kedua ketika bersama istri pertama atau begitupun sebaliknya. Ini pertanyaannya panjang juga nih. Kemudian terkait dengan waris ya, dalam poligami itu bagaimana ahli warisnya? Ikhwah, seorang lelaki ketika dia mau menikah part 2 ya, yang kedua, season yang kedua, kan judulnya kan fa in khiftum alla ta'dilu. Artinya kalau kalian takut tidak adil maka satu. Berarti kalau kalian yakin bisa adil silahkan fankihu ma tabalakum minan nisa. Kan itu judul besar orang berpoligami. Ingat, judul besar orang yang berpoligami adalah mereka yang merasa sanggup adil. Itu dia, silakan Anda go ahead. Tapi kalau Anda takut tidak adil, maka fawahidah. Kan sudah jelas ayatnya. Kemudian kenapa kok tiba-tiba setelah menikah tiba-tiba baru takut nanti nggak adil segala macam? Gimana manajemen Anda? Berarti Anda belum siap. Demikian ikhwah, belum siap. Maka oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum,
Di sini perannya memang paling besar itu suami yang menenangkan dua istri ini. Makanya suami itu sering, ini para praktisi mengatakan, suami yang beristri lebih daripada satu, kondisinya hanya ada dua. Imma dia seperti kambing di antara dua singa, atau singa di antara dua kambing. Itu dia. Kalau dia ternyata kambing, Allahu Akbar. Ada seorang syekh cerita. Jadi dia semenjak dia berpoligami, dia semakin rajin ke masjid. Belum adzan juga dia sudah ke masjid dia. Sehingga anak muridnya, Masya Allah Syekh, semenjak Anda berpoligami bertambah taat. Saya kepingin poligami juga, kata muridnya. Kemudian syekhnya pun menceritakan misteri di balik rajinnya dia ke masjid. Ternyata ikhwah, banyak masalah setelah dia menikah lagi. Dan tidak ada tempat yang lebih aman selain masjid. Makanya dia sering ke masjid. Ada lagi seorang murid, dia ingin, kenapa orang ini selalu lebih dahulu di masjid? Dia berusaha untuk melomba. Saya ingin lebih dahulu dibandingkan dia. Setiap kali dia lebih cepat, orang ini selalu di situ. Setiap dia lebih cepat, orang ini selalu di situ. Demikian ikhwah. Dan itu terjadi setelah dia berpoligami. Ternyata ketika dia ceritakan rahasia, dia kepingin melomba ikhwan ini. Kok setiap kali dia ke masjid selalu dia lebih dahulu. Lebih cepat kali, memang dia dulu. Lebih cepat kali, lebih dahulu juga. Akhirnya dia nyerah. Dia cerita, sebenarnya saya ingin melomba antum untuk siapa yang lebih cepat. Ternyata tetap antum lebih cepat. Semenjak antum poligami, Masya Allah, antum rajin sekali ke masjid. Iya, semenjak saya poligami, tinggal saya di masjid. Pantaslah dia dahulu, tidak tinggal di masjid ya rupanya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, seorang laki-laki ketika dia mau berpoligami harus benar-benar dia menata. Harus benar-benar pintar menatanya. Kalau enggak tadi nanti akan menjadi zalim, maka enggak dibolehkan. Ya, hendaklah dia menjadi seekor singa yang bijak. Jangan jadi kambing yang dipijak. Jangan. Seekor singa yang bijak sehingga dia bisa mengatur keduanya. Dan bersikap adil itu wajib, judul utama, itu headline dalam berpoligami. Headline itu adil silahkan, nggak adil, nggak takut nggak adil jangan lakukan, itu dia. Dan kecuali kalau masalah kasih sayang, kalau masalah kasih sayang nggak bisa adil. Sampai Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan karena kasih sayang itu nggak bisa adil, maka hubungan ranjang juga nggak bisa adil. Nggak bisa jatah 2 kali di sana, harus 2 kali di sini. Nggak bisa istri pertama mengatakan, bang, berapa kali di sana, berapa trip di sana, 3, awak juga harus 3 juga. Nggak bisa begitu, karena ini kaitannya dengan kasih sayang. Demikian ikhwah, kaitan dengan kasih sayang. Makanya Rasul pernah katakan, Allah mengatakan, lan ta'dilu bainan nisaikum walau harastum. Kalian tidak akan mungkin bisa bersikap adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Adil yang dimaksud adalah kasih sayang. Kalau seandainya nggak akan mungkin seorang suami bersikap adil, berarti nggak boleh syariat. Syariat nggak membolehkan poligami berarti, karena memang nggak sanggup. Nggak akan mungkin syariat membolehkan, mensyariatkan sementara manusia nggak sanggup, itu nggak mungkin. Pasti sanggup, ya pasti sanggup. Demikian ikhwah. Makanya dalam masalah ini apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hadza fima amliku wala ta'khudni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, inilah yang aku miliki, janganlah engkau hukum aku dikarenakan engkau yang miliki, bukan aku yang miliki. Dia adalah kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang tidak bisa diadil. Makanya Rasulullah ketika ditanya siapa wanita yang paling dia cintai, jawabannya Aisyah. Tapi kalau masalah nafkah, masalah hari-hari jatah hari, maka itu wajib adil. Kecuali kalau ada kesepakatan, misalnya seperti Sauda, sebagian harinya itu dia hibahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Boleh. Misalnya istri muda mengatakan, bang, udah tempat saya 2 hari saja, tempat kakak 4 hari. Boleh, silakan. Ya, tapi bukan diteror ya. 2 hari aja ya, awas 2 hari ya, 2 hari ya. Ya udahlah, jangan diteror. Ini memang keikhlasan dia. Demikian ikhwah. Itulah lebih kurang mengenai masalah adil dalam masalah berpoligami. Ya, untuk lebih lanjutnya ibu tanyanya kepada yang praktisi lah ya, biar nampak realnya itu bagaimana. Ada lagi habis?
Baik, ada lagi. Ini dua penanya juga saya gabung berkaitan dengan sikap suami yang tidak suka ketika melihat rumahnya berantakan ya, disebabkan anak-anaknya yang masih usia balita. Kemudian dia selalu marah gitu ya kepada istrinya. Kemudian juga suami yang tidak suka ketika berpergian dengan istrinya, kemudian istrinya ketika dia melaksanakan sholat sunnah rawatib dia agak lama ya nunggunya gitu ya, agak lama. Nah, seperti itu bagaimana sikap seorang istri ya? Ikhwah, begini ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Mengenai berantakan, makanya untuk tidak berantakan, jangan banyak beli barang-barang di rumah supaya nggak berantakan, karena memang nggak ada yang diberantakin, nggak ada, ya kan? Jangan beli misalnya furniture yang kecil-kecil itu jangan dibeli. Udah lapang aja rumahnya, karpet selesai. Cobalah berantakan, paling berantakan hanya rumah, hanya karpet. Paling berantakannya nanti mainan lah. Supaya nggak berantakan bagaimana? Jangan banyak-banyak belikan dia mainan. Jadi nggak ada modal untuk memberantakin. Itu ikhwah. Itu pertama. Ya. Kalau anak masih kecil-kecil ikhwah, apalagi laki-laki yang lasak-lasak. Lasak itu apa ya? Lasak itu apa? Aktif. Apa namanya? Bukan autis. Lasak ini memang anak-anak nakal, anak-anak lah, suka bergerak. Apa namanya di sini? Aktif ya Bu ya. Aktif, bukan hiper. Lasak itu bukan hiper. Jadi dia orang Medan bilang kesana kemari, itu lasak namanya. Kan ada anak yang diam, pendiam begitu kan. Itu tanda-tanda anak yang sedang sakit biasanya. Udah. Jadi dalam masalah ini, dalam kondisi anak-anak seperti itu jangan terlalu banyak beli berbagai macam furniture, jangan. Ya jangan usah, karpet aja sudah cukup. Itu ikhwah, supaya nggak berantakan. Yang kedua, mungkin sudah ada, itu bagaimana? Ya, kalau suaminya nggak suka, ya ibu-ibu harus sebelum suami pulang diberesin. Suami juga harus bantu. Kalau dia tidak mau terlihat rumah berantakan, kasih tahu istrinya, "Dek, abang jam 5 akan sampai rumah," atau Sherlock Live itu. Kan nampak jalannya. Supaya si istri siap-siap. Jangan dia tiba-tiba. Istri kalau dia tiba-tiba, dia sudah bersih. Tunggu-tunggu suaminya juga belum datang-datang. Anak-anak berantakan. Begitu berantakan, pulangnya suaminya. Kan nggak siap berarti. Makanya kalau kita tidak siap dengan rumah berantakan, kasih tahu istri ketika kita mau pulang supaya dia siap-siap. Itu masya Allah, Sherlock Live itu tuh masya Allah tuh membantu betul tuh. Cepat nak, bapak sudah sampai ujung gang gitu kan. Begitu. Jadi bisa cepat dia. Demikian. Jadi insya Allah mudah kalau masalah-masalah seperti itu, mudah kalau kita mau. Kemudian kalau nggak bisa juga, misalnya begini, bagi para suami, bantulah istri sekali-sekali ketika weekend. Karena Rasulullah juga, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa kerjaan Rasulullah ketika dia di rumah, karena fi mihnati ahli, beliau itu membantu urusan rumah. Jadi beliau kalau sandalnya robek, beliau jahit sendiri, bajunya robek, jahit sendiri. Itulah yang dikerjakan Rasulullah. Tapi ingat ibu ya, itu bukan kewajiban. Jangan ibu jadikan dalil itu untuk menekan sang suami. Abang salapi nggak bang? Salapi deh. Rasulullah itu menjahit baju sendiri, nambal sepatu sendiri. Demikian. Abang ikut Rasulullah kan? Nah, lakukan ini. Akhirnya diteror tuh sang suami. Abang mau ikut Rasulullah, salapi apa nggak? Salapi lah dek. Tolong cuci piring kita. Karena Rasulullah itu mencuci piring, membantu istrinya. Nggak begitu juga konsepnya. Ya, jadi konsepnya itu kalau sang suami ya harus dengan rela hati. Ketika dia itu weekend, lagi nggak kerja di rumah, bantulah. Walaupun memang ada kekeliruan banyak suami itu, ketika dia weekend dia lebih senang mancing, lebih senang goes ketimbang dia ngurusin urusan rumah. Demikian. Ya kalau ibu-ibu paham hobi suami begini ya maklumilah bu ya, sabarlah dengan suami seperti ini. Demikian. Harus banyak sabar. Allahu a'lam bishawab. Apa lagi tadi? Yang suami tidak suka menunggu lama saat istri sedang berpergian, dia sedang sholat sunnah gitu.
istrinya pergi dia sholat sunnah maksudnya? Enggak, dia lagi bepergian, mungkin lagi di tempat sholat mungkin ya. Oh begitu, mereka lagi bareng pergi, Iya. kemudian istri sholat, kemudian sholat sunnahnya masya Allah macam sholat tahajud gitu lamanya. Rawatib. Bu, ini kan mudah. Kalau suami nggak senang, berarti ibu nggak akan dapat pahala dengan sholat rawatib itu. Taat suami itu wajib, sholat rawatib hukumnya sunnah. Jadi kalau suami mengatakan, dek jangan panjang-panjang ya, jangan lama-lama sholat rawatibnya. Memang ibu kalau sholat rawatib baca soal Baqarah gitu ibu ya? Kan enggak. Jadi kalau kata suami, dek cepat-cepat. Kalau khawatir juga nggak bisa cepat, ya sudah nggak usah sholat. Nggak usah sholat, udah. Setelah sholat wajib, temu suami, begitu selesai. Karena sholat itu hukumnya wajib, taat suami hukumnya. Sholat itu hukumnya sunnah, taat itu hukumnya wajib. Demikian harus didahulukan. Harus ada prioritas. Kecuali zuhur. Zuhur itu wajib. Apapun komentar suami, sudah dicepatkan juga kepingin cepat lagi, udah nggak usah pedulikan. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Habis ya. Di sini satu ini. Bagaimana jika suami yang wafat lebih dahulu dari istri? Bagaimana tahu kalau dia ridho kepada istrinya? Ya ketika dia hidup bagaimana ibu? Ketika dia hidup bagaimana? Kalau menurut ibu ketika itu dia ridho kepada ibu, insya Allah ridho lah itu. Karena kita nggak tahu orang itu ridho nggak ridho kecuali setelah kita bergaul. Demikian. Tapi kalau suami ibu asik marah saja dengan ibu, melihat ibu itu sudah jengkel dia. Belum lagi ngomong sudah lihatnya sudah jengkel misalnya. Berarti tidak ridho dia. Makanya ikhwah, ibu-ibu sekalian, segeralah minta ridho suami, minta maaf. Walaupun ibu yang disakiti, minta maaf lah bu ya dengan suami. Insya Allah suami bu, kalau digitukan bu, luluh hatinya bu, luluh hatinya. Demikian. Suami pun merasa, ini sebenarnya saya sih yang salah, dia minta maaf. Demikian. Luluh hati seorang suami digitukan. Ya, insya Allah. Jadi dengan akhlak yang baik itu insya Allah akan bisa ibu semakin sayang, semakin cinta, semakin mawaddah, semakin rahmah dengan suami, dengan keluarga juga. Demikian ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.